Sekitar 5 tahun sebelum kenabian, Mekah dilanda banjir sampai Ka'bah. Banjir bangunan memasuki tersebut mengakibatkan Ka'bah retak dan tak kokoh lagi berdiri di atas pondasi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Membuat bangunan itu nampak begitu tua, seolah lebih tua dari usia yang semestinya. Kondisi ini membuat kaum Quraisy merasa prihatin, apalagi beberapa tahun terakhir marak pencurian terhadap barang-barang berharga yang diletakkan di dalam sana. Bangunan tak beratap itu kian membutuhkan perawatan. Sejak pertama kali berdiri, Ka'bah telah mengalami beberapa kali pemugaran. Yang pertama kali memugar bangunan ini sepeninggal Nabi Ismail adalah suku Jurhum. Namun, mereka hanya sekedar memperbaiki beberapa bagian yang rusak ketika terkena banjir. Mekah memang dikelilingi beberapa bukit batu. Dari sekian banyak bukit yang mengelilinginya, ada 3 sisi yang sedikit terbuka, yaitu sebelah selatan, utara dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah, 40 mil ke arah barat. Jika hujan datang, air dari bukit-bukit batu itulah yang tumpah ruah menggenangi Mekah. Sebagai upaya penanggulangan, penduduk Mekah pernah membangun sebuah tembok untuk menahan laju air dari perbukitan. Dialah Amir Al-Jarud yang membangun tembok tersebut. Sayang tembok ini belum mampu menahan air yang datang ke Tanah Suci. Posisi Ka'bah di kota tersebut bukanlah pilihan manusia, namun telah menjadi keputusan kuasa Tuhan. Dulu ketika mendapatkan perintah untuk membangun Ka'bah Nabi Ibrahim, tidak tahu di manakah yang paling tepat untuk mendirikan tempat bersembah sujud di padang tandus tersebut. Dalam ketidaktahuannya itu, tiba-tiba Allah mengirimkan angin kencang. Angin itu terbang rendah dan berputar-putar mengelilingi suatu tempat. Sebagai orang yang peka dengan isyarat-isyarat Tuhan, Nabi Ibrahim paham bahwa angin itu adalah suatu petunjuk baginya. Di tempat berpusarnya angin itulah Tuhan menghendaki rumah suci itu didirikan, dan setelah datangnya petunjuk itu, Nabi Ibrahim lantas membangun Ka'bah setahap demi setahap dengan dibantu putranya, Nabi Ismail. Dengan berbahan bebatuan, akhirnya Nabi Ibrahim berhasil merampungkan tugas mulia itu. Ka'bah berdiri kokoh seperti kamar besar tak beratap. Kini tinggal menyisakan satu sisi yang belum sempurna dan masih membutuhkan sebongkah batu lagi. Carikanlah sebongkah batu untukku. Perintah Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Ismail segera mencari batu seperti yang dikehendaki ayahandanya. Namun betapa terkejutnya Ismail, ketika beliau kembali ternyata bagian yang melompong itu telah tertutup rapat dengan sebongkah batu hitam. Dari manakah batu itu? Tanya Ismail penuh keheranan. Batu ini dibawakan oleh malaikat Jibril, lantas aku memasangnya, jawab Nabi Ibrahim. Dengan begitu, rampung dan sempurna sudah bangunan Ibrahim ini. Sebuah bangunan yang digunakan sebagai kiblat untuk bersembah sujud kepada Allah dan merupakan simbol ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Bentuknya mirip dengan kubus dan memiliki 4 arah mata angin. Dan sebongkah batu hitam itu adalah yang paling suci di antara bongkahan-bongkahan bebatuan yang lain. Kini ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, penduduk Mekah mempunyai rencana besar untuk memugar Ka'bah. Tembok-temboknya akan mereka tinggikan. Bagian atas yang melompong seperti kotak terbuka itu akan diberi atap untuk menghindari pencurian. Dalam mengerjakan tugas yang mulia ini, orang-orang Quraisy membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Bagian pertama, yaitu pintu Ka'bah. Pengerjaannya diserahkan pada Bani Abdul Munaf bin Surah. Bagian kedua yaitu sisi di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Pengerjaannya diserahkan antara Bani Mahzum dan kabilah-kabilah Quraisy lainnya. Bagian ketiga, yaitu belakang Ka'bah yang pengerjaannya diserahkan kepada Bani Jamuh dan Bani Jam, keturunan dari Umar ibn Hushais ibn Ka'ab ibn Luay. Bagian yang terakhir, yaitu sisi Hajar Aswad. Pengerjaannya diserahkan kepada Bani Abd Eddar ibn Qusay, Bani Asad ibn Uzza ibn Qusay dan Bani Adi ibn Ka'ab ibn Luay. Tetua dari masing-masing kabilah langsung mengerahkan anak buahnya. Mereka diperintahkan mencari bebatuan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW, yang kini telah berkeluarga, juga ikut mengangkati batu-batu itu bersama paman-pamannya. Ketika orang-orang Quraisy tengah sibuk melakukan berbagai persiapan, terdengar kabar bahwa di bibir pantai Jeddah ada sebuah kapal dari Rum yang terdampar dan tak mungkin diperbaiki. Konon kapal itu membawa muatan besar berupa kayu dan bahan bangunan lainnya. Bahan-bahan bangunan itu berasal dari Kaisar Romawi dan hendak dikirim ke Habasyah, Ethiopia, untuk membangun sebuah gereja megah. Kaum Quraisy memanfaatkan ini dengan baik.
mereka langsung mengirim beberapa orang untuk membeli puing-puing. Kapal tersebut, keadaan kapal yang sudah demikian parahnya membuat pemiliknya tidak berselera untuk memperbaiki. Akhirnya ketika utusan Quraisy datang, mereka dengan mudah mendapatkan kapal naas itu. Bakum, seorang yang beragama Kristen Koptik diberi kepercayaan menangani kayu-kayu tersebut sebagai atap dan pintu Ka'bah. Kini persiapan untuk membangun Ka'bah telah tersedia semua. Bebatuan telah terkumpul, kayu-kayu untuk atap juga siap mereka gunakan. Di hari yang telah ditentukan, penduduk Mekah ragu untuk merobohkan Ka'bah. Mereka hanya berkerumun di depan bangunan tua yang kini nampak berdiri compang-camping berhias tembok-tembok retaknya. Penduduk Mekah takut Tuhan Ka'bah akan murka jika mereka berani lancang terhadap kotak suci itu. Keraguan kaum Quraisy makin menjadi-jadi ketika tiba-tiba muncul seekor ular di sana. Ular itu setiap pagi selalu keluar dari bawah Ka'bah dan berjemur dengan tenangnya. Setiap ada orang yang berani mendekat, kepala ular itu pasti berdiri tegak dan mendesis-desis membuat giris siapapun. Tak ayal rencana pemugaran harus tertunda. Ketegangan karena ular itu segera sirna ketika datang seekor elang. Burung itu dengan garangnya langsung menukik tajam ketika melihat ular itu tengah berjemur di tempat biasanya. Dinding itu, teman-temannya hanya berkasak-kusuk di antara mereka. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau nanti ada apa-apa yang menimpanya, kita urungkan saja rencana renovasi ini. Dan bagian yang sudah dibongkar kita kembalikan ke tempat semula. Akan tetapi jika Walid selamat, maka Allah benar-benar ridha dengan apa yang akan kita kerjakan. Setelah ditunggu sehari ternyata tidak terjadi apa-apa. Di hari kedua, penduduk Mekah baru mulai berani turun tangan untuk merobohkan dinding-dinding yang telah rapuh. Mereka bekerja sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Sesekali mereka bergurau untuk menghilangkan ketegangan yang mewarnai awal pemugaran. Ibnu Ishaq menceritakan, ketika pembongkaran telah mencapai pondasi yang diletakkan Ibrahim, mereka menemukan sebuah batu bertuliskan bahasa Suryani. Seorang relawan Yahudi akhirnya membacakan tulisan yang tidak mereka pahami itu. Kurang lebih tulisan tersebut berbunyi, "Aku adalah Allah sang pemilik Makkah, aku membangunnya ketika kuciptakan langit, bumi, matahari dan bulan. Aku mengelilingkannya dengan 7 malaikat yang setia. Malaikat-malaikat itu akan selalu begitu hingga gunung-gunung yang mengitarinya runtuh. Dan aku berikan keberkahan bagi ahli Makkah di dalam air dan susu." Mendengar hal itu, kaum Quraisy makin giat meneruskan pembangunan Ka'bah. Kini mereka yakin bahwa semua ini telah mendapatkan ridha Tuhan. Bahkan Tuhan telah menjanjikan kemakmuran seperti yang tertera dalam batu yang mereka temukan itu. Tanpa terasa, bangunan akhirnya dapat berdiri kokoh dengan ketinggian sekitar 8 hasta. Itu berarti mereka telah berhasil menambah tinggi bangunan sekitar 9 hasta dari bangunan aslinya. Ka'bah kini berdiri kokoh di atas pondasinya. Langit-langitnya telah beratap dan pintu masuk terlihat kekar di apit dinding-dindingnya. Namun masih ada satu benda yang belum. Melihat kejadian tersebut, orang-orang Quraisy berkata di antara mereka, "Kita berharap mudah-mudahan peristiwa ini merupakan tanda bahwa Allah merestui apa yang akan kita kerjakan. Kita telah mempunyai arsitek dan kayu-kayu yang diperlukan. Dan Allah telah menghindarkan kita dari gangguan ular. Mari kita mulai pekerjaan ini." Setelah dirasa aman, kaum Quraisy bermaksud memulai pemugarannya. Namun sekali lagi mereka harus mengurungkan niatnya. Abu Wahab Ibn Umar atau Al-Walid Ibn Mughirah yang telah berdiri dan mulai mengambil bebatuan membuat kaget penduduk Mekah. Batu yang berada dalam genggamannya tiba-tiba lepas dan kembali ke tempat semula. Ia kemudian berseru, "Wahai orang-orang Quraisy, dalam proyek ini, janganlah menggunakan penghasilan kalian kecuali yang halal. Janganlah menggunakan harta hasil pelacuran, riba, atau harta yang diperoleh dari hasil berbuat zalim." Meskipun Walid Ibn Mughirah telah mencoba meyakinkan, penduduk Mekah tetap belum berani melakukan pemugaran. Mereka masih khawatir, jangan-jangan rencana pemugaran ini hanya akan menodai kesucian Ka'bah. Kaum Quraisy masih diam, belum ada satupun yang berani mengayunkan alat untuk merobohkannya. Al-Walid Ibn Mughirah sangat memaklumi hal ini. Ia kemudian mencoba memberikan wacana. Ia berkata di hadapan orang-orang Quraisy dengan berapi-api, "Kalian hendak merobohkan Ka'bah dengan maksud untuk memperbaiki atau memperburuknya?" "Kami semua bermaksud untuk memperbaikinya," jawab kaum Quraisy tegas.
Kalau begitu, Allah tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat kebajikan. Setelah berkata demikian, Walid bergegas mengambil godam. Dia kemudian menaiki Ka'bah seraya berkata, "Ya Allah, kami tidak meninggalkan agamamu, kami hanya menghendaki kebajikan." Ia lantas mulai merobohkan dinding Ka'bah di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Orang-orang Mekah membiarkannya bekerja sendirian selama sehari. Ketika Walid mulai berpeluh-peluh merobohkan rencana pemasangan batu hitam mulia ini, menjadi konflik yang hampir melecut perang saudara. Setiap suku merasa paling berhak untuk meletakkan batu tersebut. Selama 5 hari suasana Mekah memanas. Bahkan Bani Abd Eddar telah bersekutu dengan Bani Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay untuk mendapatkan hak istimewa itu. Tidak tanggung-tanggung, mereka melakukan janji setia untuk mengangkat senjata jika ada pihak yang berani memasang Hajar Aswad. Sumpah mereka digelar secara terbuka. Sebuah nampan besar berisi darah menjadi simbol tali ikatan kedua klan ini. Anggota suku kedua klan tersebut memasukkan tangan mereka ke dalam nampan yang berisi darah itu. Kemudian mereka serentak mengucapkan janji setia dengan penuh hikmat. Sumpah setia ini mereka namakan dengan La'agatu Eddam. Abu Umayyah ibn Mughirah al-Mahzumi seorang bijak bergeming melihat keadaan ini. Dengan segala kebijakannya, ia berseru, "Wahai kaumku, cukup sudah perselisihan ini. Mari kita tunjuk seorang penengah. Dialah yang memasang batu ini adalah orang yang pertama kali masuk masjid pada hari ini." Usul ini mereka terima. Beberapa saat kemudian, muncullah Nabi Muhammad SAW. Dengan tenangnya beliau melangkahkan kakinya memasuki Masjid Al-Haram. Melihat hal itu masyarakat menyambut dengan sukacita. Mereka merasa bahwa Nabi Muhammad SAW sangat pantas melakukan pekerjaan mulia ini. Kejujuran, kesantunan dan kemuliaan akhlaknya membuat mereka malu untuk tidak menyetujuinya. Akhirnya mereka mendekati Nabi Muhammad SAW dan menceritakan keputusan yang disepakati bersama. Kemudian batu hitam itu diserahkan pada suami Khadijah ini. Pada waktu peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW kembali menunjukkan jiwa besarnya. Beliau mampu menangkap dan menyatukan fanatik kesukuan kaumnya. Tanpa mereka duga, cucu Abdul Muthalib itu meminta selembar selimut. Ujung-ujung selimut itu kemudian beliau minta untuk dipegang oleh setiap tetua dari suku-suku paling berpengaruh. Hajar Aswad yang telah memicu konflik selama beberapa hari serentak mengangkat batu itu dan beliau nanti yang akan meletakkan kembali pada tempatnya. Semua yang hadir di tempat tersebut mampu menangkap makna yang tersirat dari ide cerdas Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa hal itu dilakukan agar semua suku ikut terlibat dalam pemasangan batu suci pemberian Jibril itu. Hari itu berakhirlah ketegangan antar suku dan sempurnalah bangunan Ka'bah seperti yang mereka harapkan.